Ini adalah sebuah kisah yang sangat mengerikan dan tidak masuk akal. Kisah seorang jemaah haji asal Indonesia yang tubuhnya berubah menjadi seekor babi hitam. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Apakah ini sebuah peringatan dari Allah? Saat kita menginjakkan kaki di rumahnya, kejadian luar biasa bisa terjadi. Semua orang akan sangat terkejut ketika mendengar akhir dari kisah ini. Simak terus ceritanya. Beginilah kisah lengkapnya. Wiryo dan Sudarmi adalah pasangan suami istri yang tinggal di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Mereka adalah keluarga yang sangat terpandang di desanya karena kekayaan mereka yang melimpah. Namun, meskipun hidup bergelimang harta, ada sesuatu yang tampak ganjil pada Wiryo. Matanya sering menyimpan keraguan, seperti pria yang telah mencapai semua yang ia inginkan, tetapi masih merasa kosong. Rumah mereka sangat mewah, sebuah bangunan besar dengan taman yang indah dan mobil-mobil mewah yang menjadi simbol keberhasilan dan ambisi yang tercapai. Sementara itu, Sudarmi, istrinya yang berusia 40 tahun, adalah seorang wanita anggun dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Namun, di balik senyuman itu, ada sesuatu yang tidak dapat disembunyikan. Sebuah rahasia kelam yang membayangi kehidupan mereka. Mereka memiliki segalanya, kekayaan, rumah besar, dan kehidupan yang mewah. Namun, apakah hidup ini hanya berputar di sekitar materi tanpa makna lain yang lebih dalam? Apakah kekayaan yang mereka raih hanyalah sebuah pelarian dari kekosongan yang mereka rasakan di hati mereka? Entahlah, semua terlihat seperti ada yang tidak wajar. Wiryo sering terjaga di malam hari, duduk sendirian di rumah besar mereka, menatap tanah pertanian yang luas. Ia seolah-olah sedang berpikir tentang sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Suatu malam, Sudarmi menangis dengan pelan. Ia merindukan sesuatu yang bisa mengisi kekosongan dalam hidup mereka. Wiryo, aku ingin kita naik haji, katanya dengan suara lirih. Wiryo terdiam. Kita sudah memiliki segalanya, tapi ada sesuatu yang kurang. Aku ingin kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Lanjut Sudarmi. Wiryo menatap istrinya lama. Ada sesuatu dalam hatinya yang bergejolak. Setelah beberapa saat, ia mengangguk. Baiklah Sudarmi, kita akan naik haji. Mereka pun mulai mempersiapkan perjalanan suci itu. Namun, ada sesuatu yang tidak diketahui banyak orang tentang mereka. Dahulu, demi keluar dari kemiskinan, Wiryo mengambil jalan yang kelam. Jalan pesugihan. Pesugihan babi ngepet. Demi mendapatkan kekayaan, Wiryo melakukan perjanjian gelap. Ia memberikan tumbal, melakukan ritual yang menyesatkan, dan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Kini, bertahun-tahun kemudian, ia akan menginjakkan kaki di tanah suci. Apakah dosa masa lalunya akan menghantuinya? Hari keberangkatan pun tiba. Warga desa berkumpul untuk mengantar mereka. Dengan penuh semangat, mereka berangkat menuju tanah suci, berharap perjalanan ini akan menjadi awal baru dalam hidup mereka. Namun, sejak pertama kali tiba di Makkah, Wiryo merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa lebih berat, pikirannya mulai kacau, dan ada perasaan gelisah yang tak bisa ia jelaskan. Ketika mereka mulai melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah bersama jutaan jemaah lainnya, Wiryo mulai merasa pusing. Tubuhnya semakin lemah. Lalu, di tengah lautan manusia yang sedang beribadah, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh Wiryo berubah. Kulitnya menghitam. Rambut di tubuhnya tumbuh lebat dan kasar. Tubuhnya semakin membungkuk. Tangan dan kakinya berubah bentuk. Dalam hitungan detik, ia telah berubah menjadi seekor babi hitam.
Orang-orang di sekitar terkejut. Teriakan kepanikan menggema di sekitar Ka'bah. Petugas haji segera bergerak untuk mengamankan situasi. Sudarmi menjerit. Ia melihat suaminya telah berubah menjadi makhluk yang menjijikkan. Air matanya mengalir deras. Apa yang terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Ia menangis histeris. Para jemaah lainnya berlarian, ketakutan akan kejadian yang tidak bisa dijelaskan ini. Sementara itu, di dalam tubuh babi hitam itu, kesadaran Wiryo masih ada. Ia masih bisa merasakan segalanya. Ia ingin berbicara, ingin meminta tolong, tetapi tidak bisa. Sudarmi mendekatinya dengan air mata yang terus mengalir. Ia berlutut di samping suaminya yang kini telah menjadi seekor babi. Wiryo, apa yang telah kau lakukan? Babi hitam itu bergerak perlahan, berusaha menggerakkan mulutnya. Dengan suara yang parau dan hampir tidak terdengar, ia berbisik, "Aku menyesal." Tangis Sudarmi semakin pecah. "Kita harus berdoa, kita harus memohon ampun," katanya dengan suara bergetar. Esok harinya, otoritas haji segera mengamankan Wiryo dan Sudarmi ke tempat yang lebih sepi. Mereka diberikan perawatan medis dan psikologis. Berhari-hari, Wiryo tetap dalam kondisi yang sangat lemah. Namun, ada sesuatu yang mulai terjadi. Sedikit demi sedikit, tubuhnya mulai berubah kembali. Bulu hitam yang kasar mulai rontok. Kulitnya perlahan kembali seperti manusia. Tangannya kembali berbentuk seperti semula. Keajaiban terjadi. Meskipun tubuhnya tidak kembali sepenuhnya, ia menyadari bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuknya. Ketika mereka akhirnya kembali ke tanah air, Wiryo dan Sudarmi membawa pelajaran berharga. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, tetapi setiap perbuatan memiliki konsekuensinya. Kisah mereka menjadi pengingat bagi semua orang bahwa jalan yang salah selalu membawa akibat. Namun, selalu ada kesempatan untuk bertobat. Meskipun kisah ini hanyalah fiktif, namun mengandung pesan moral yang dalam. Keserakahan dan jalan pintas menuju kekayaan seringkali membawa konsekuensi yang mengerikan. Tidak ada kebahagiaan sejati yang diperoleh dari cara yang salah. Hanya dengan ketulusan hati dan keimanan, seseorang bisa menemukan kedamaian sejati. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.